Halo sahabat-sahabat, bertemu lagi dengan saya Yusuf. Pada video kali ini saya akan menceritakan dua pengalaman atau dua kejadian yang saya alami beberapa hari yang lalu. Untuk itu video kali ini saya beri judul Hebatnya Gelombang Pikiran. Beberapa hari yang lalu saya ketiduran di kursi sofa di depan TV. Lalu HP saya taruh di samping saya. Setelah tidur berapa lamanya, saya lalu bangun tengah malam. Ketika bangun, pikiran saya langsung tertuju ke HP dan tangan saya memegang-megang HP yang saya letakkan di samping saya. Sebelum tidur, saya tahu HP itu sebenarnya baterainya sudah tinggal sedikit. Maka ketika bangun, pikiran saya langsung mengarah ke cas untuk mengisi baterainya. Kepikiran langsung ke cas untuk mengisi daya HP atau baterai HP. Tak lama setelah itu, anak saya yang duduk di dekat saya yang ketika itu sedang menonton TV sambil makan snack, tiba-tiba mengatakan, "Pak, cas HP-nya dipinjam sama Bi Eli," katanya. Begitu dia mengatakan hal itu, saya langsung kepikir, wah, cepat sekali kesampai tadi apa yang saya pikirkan itu. Padahal saya tidak mengatakan apa-apa kepada anak saya atau saya tidak menanyakan apa-apa kepada anak saya. Saya tidak pernah menanyakan tentang cas dan lain-lain. Itu cerita pertama yang juga saya alami. Cerita kedua, suatu siang saya ketiduran di kursi di luar. Saya ketiduran, saya lalu terbangun karena dibangunkan oleh istri saya untuk sholat zuhur. Dan hari itu memang juga ada rencana kita untuk pulang ke Lombok Timur. Ketika bangun, saya merasa gerah dan keringat saya keluar. Yang muncul di pikiran saya ketika itu adalah, wah, panas sekali ini ya. Dan di luar memang sedang panas sekali, sedang terik, panas. Maka cuacanya juga berpengaruh kepada kita sehingga badan menjadi berkeringat. Setelah itu saya tapi waktu itu saya juga kepikir, wah, ini kalau hujan ini pasti sejuk sekali ini. Itu pikiran saya. Setelah itu saya mandi dan lalu melaksanakan sholat zuhur. Ketika sholat zuhur, terdengar suara hujan jatuh di luar. Hujan itu jaraknya antara ketika saya bangun dengan hujan itu ya tidak sampai setengah jam sebenarnya itu. Mungkin sekitar 15 menit lah gitu. Nah, padahal sebelum itu tidak ada tanda-tanda hujan.
panas sekali di luar, mataharinya sangat terang gitu, tapi tiba-tiba hujan turun gitu. Nah, dari dua peristiwa ini bagi orang mungkin ini hal biasa ya, dua kejadian yang biasa sebenarnya dan tidak perlu dibahas gitu. Tapi bagi saya ini bukan sesuatu yang kebetulan gitu. Tetapi pikiran kita menangkap sinyal terhadap dua kejadian itu. Pikiran kita memancarkan gelombang sehingga apa yang kita pikirkan itu terjadi. Karena pikiran itu kan mirip seperti sinyal radio atau TV. Begitu gelombangnya diputar, maka kita bisa mendapatkan atau bisa mendengarkan siaran radio walaupun jaraknya sangat jauh dengan kita. Begitu juga dengan siaran TV yang disetel di studio TV yang berada di ibu kota, itu bisa kita saksikan di kampung-kampung, bahkan di rumah kita. Kita pernah beranjak keluar dari rumahnya, putar gelombangnya, maka kita bisa menonton. Nah, demikian juga dengan pikiran sebenarnya. Pikiran itu adalah salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk sebagai salah satu alat yang membantu kita untuk mempermudah hidup kita, memunculkan ide-ide atau gagasan terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, pikiran itu datang secara tiba-tiba gitu. Dia seringkali tidak pernah memberitahu kita. Seringkali pikiran itu, dan pikiran itu sifatnya netral ya, tidak peduli baik atau buruk gitu. Begitu dia datang, tinggal kita bagaimana menangkapnya dan mempergunakan dengan baik. Maka benar apa yang dikatakan para ahli dan cendekiawan bahwa apa yang kita pikirkan itu terjadi. Apa yang kita pikirkan itu bisa menarik berbagai kejadian-kejadian secara nyata yang kita alami. Untuk itu maka sangat penting kita mengenal, memahami dan maksimalkan pikiran-pikiran kita. Saya pernah membaca seorang Charles Brodie Patterson mengatakan, semua yang terjadi di luar adalah serupa dengan apa yang ada di dalam. Yang di dalam itu maksudnya pikiran dan perasaan kita. Jadi apa yang terpikirkan, terbayang dan dirasakan oleh kita itu akan terjadi, dan itu akan menarik berbagai kejadian-kejadian yang kadang menurut kita tidak masuk akal, tapi itu terjadi. Maka benar apa yang dikatakan para ahli pikiran, mengatakan bahwa pikiran itu ada dua, ada pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar itu biasanya hal-hal yang rasional ya, hal-hal yang sifatnya matematis, itu pikiran sadar. Tapi
pikiran bawah sadar itu, dan itu potensinya lebih besar kalau dibandingkan antara pikiran sadar dan bawah sadar. Itu pikiran sadar itu sekitar 20%, sementara pikiran bawah sadar itu potensi dan kekuatannya mencapai 80%. Namun seringkali kita lebih mengunggulkan dan lebih mengistimewakan pikiran kita ketimbang pikiran sadar kita ketimbang pikiran bawah sadar. Dan kita juga jarang mempelajari atau mendalami berbagai hal tentang pikiran bawah sadar, padahal kekuatan pikiran bawah sadar itu jauh lebih dahsyat ketimbang pikiran sadar. Dan gelombang-gelombang pikiran, frekuensi pikiran itu sering kali dipancarkan oleh pikiran bawah sadar. Demikian sahabat-sahabat, mudah-mudahan cerita sederhana saya ini ada manfaatnya. Sampai bertemu pada video-video saya yang akan datang. Dukung perkembangan channel ini dengan memberikan komentar, like, dan subscribe. Sampai jumpa.